Optimisme itu sebuah keharusan yang harus kita miliki. Karena optimisme itu adalah sebuah wishful thinking, sebuah pemikiran yang penuh harapan, pemikiran yang memandang ke depan dengan penuh prasangka baik, dengan penuh ketenangan, tapi juga sekaligus dengan penuh perhitungan dan juga persiapan-persiapan yang baik. Lawan daripada optimisme adalah pesimisme, yaitu memandang sesuatu itu negatif, ke depan itu seakan-akan kita akan menatap kegelapan, kehancuran, dan rasa takut di mana-mana. Kalau kita berada dalam pilihan ini, tentu saja mana yang paling sesuai dengan tuntunan agama kita? Tentu saja agama mengajarkan hidup agar selalu optimis. Optimisme adalah bagian daripada terkumpulnya segala aspek positif pada diri manusia. Optimisme berangkat dari pikiran-pikiran yang baik, karena memandang masa depan adalah sebuah harapan, sebuah tantangan untuk kita berkarya lebih banyak lagi. Dalam hal ini kita teringat dengan ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah yang membagi dalam 3 bagian. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia hancur. Dan kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, maka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi seorang muslim harus selalu menjadi orang yang berubah, bermetamorfosa. Ke arah mana? Ke arah yang lebih baik. Jika ibadahnya kurang, maka ditambah ibadahnya. Jika perilakunya masih ada yang kurang baik, maka diperbaiki. Demikian terus menerus sampai ujungnya, endingnya hidup seorang muslim adalah husnul khatimah, di mana Rasulullah juga mengatakan innamal umuru bil khawatim, segala urusan itu yang dilihat adalah khotimahnya, penutupnya. Orang bisa berangkat dari keadaan yang tidak baik, tapi dengan penutup yang baik, dia akan dianggap baik. Tapi sebaliknya, orang bisa berawal dari yang baik, tapi ketika penutupnya tidak baik, maka kesannya akan tidak baik. Dalam hal ini kita juga perlu membangun optimisme yang dalam istilah agama kita kenal dengan ar-raja. Kalau kita kenal hadis yang dikutip dalam kitab Imam Baihaqi, Syu'abul Iman, itu adalah merupakan penjabaran daripada hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu adalah 70 sekian cabang. Yang tertinggi daripada cabang itu adalah mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, dan paling bawah daripada kualitas iman itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan onak dari jalanan. Jadi iman banyak dimensinya, iman banyak cabangnya, dan ini semua semakin banyak berkumpul pada diri seseorang, maka imannya akan semakin baik. Di antara daripada cabang iman itu, Imam Al-Baihaqi menyebutkan di cabang nomor 12 adalah al-imanu biwujubir raja'i minallah. Iman tentang wajibnya berharap kepada Allah. Berharap itu harus ada. Karena kata orang bijak, tanpa harapan hidup ini tidak akan ada artinya. Seorang ayah yang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, karena berharap dari perjalanannya, lelahnya, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Dia akan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi rumah tangganya. Seorang anak berangkat ke sekolah, dia berharap akan ada ilmu yang dia dapat. Seorang apa saja yang melakukan sesuatu, dia punya harapan baik. Tentu saja juga dalam ibadah, kita melakukan ibadah, kita berharap kepada Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah, dan ibadah kita membuahkan pahala dan juga balasan yang mulia nanti di akhirat kelak. Jadi harapan itu harus ada. Orang yang tidak punya harapan, dia bagaikan mayat-mayat berjalan. Dia bagaikan zombie-zombie yang berkeliaran, karena dia hidup kosong, tidak punya target. Apalagi yang mengerikan, ketika harapan tidak ada, diisi dengan pesimisme. Memandang ke depan itu suram, bahwa ke depan ini akan kacau, ke depan ini penuh dengan ketidakjujuran, ketidakadilan, kezaliman, dan seterusnya, sehingga orang kemudian
dari pikiran-pikiran, dari perasaan-perasaan, prasangka-prasangka itu muncul tindakan-tindakan yang melampaui batas. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita turun ke jalanan di malam hari, kalau pikiran kita bahwa jalanan itu tidak aman, banyak pencoleng, banyak orang jahat, maka sikap kita di perjalanan itu adalah sikap yang penuh dengan kewaspadaan. Mungkin dia membawa senjata tajam, mungkin matanya mengintai kanan kiri, tidak boleh ada motor lewat, langsung dia bersikap siaga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak enak jalan itu, penuh dengan ketegangan. Sedangkan kalau harapannya baik, dia berpikir positif, dia turun ke jalan, dia melihat semua orang baik, maka dia turun ke jalan dengan riang gembira, mungkin sambil bernyanyi, mungkin sambil membaca sholawat, baca zikir, sambil menebar kebaikan, sambil menyambangi siapa saja yang ada di jalan, menyapa dan seterusnya. Hidup menjadi indah, hidup menjadi bahagia dengan optimisme. Karena itu, jangan bunuh optimisme, jangan bunuh harapan. Harapan kita kepada Allah. Allah lah pemilik segala kebaikan. Dengan harapan yang baik kepada Allah, Allah akan wujudkan kebaikan-kebaikan itu dalam semua aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang ingin dicapai oleh semangat dan spirit daripada agama kita. Semoga kita menjadi seorang muslim yang selalu penuh dengan optimisme, sebagaimana diajarkan oleh para guru-guru dan para ulama kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.